Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang integritas. Ya, dan dari saya temanya adalah hidup dalam integritas di tengah dunia yang rusak. Bapak Ibu, kalau kita melihat bangsa kita ini terlalu banyak orang yang hebat. Betul? Di negara kita ini banyak orang yang pintar, orang yang hebat, orang berpotensi, Bapak Ibu. Tapi saya juga setuju kalau kita juga menemukan ternyata bangsa ini bukan hanya saja orang-orang pintar, orang-orang hebat yang bisa membawa bangsa negara kita maju. Tetapi justru orang-orang pintar, orang-orang hebatlah yang membuat bangsa kita ini makin hancur. Betul, Bapak Ibu? Ternyata untuk sebuah kemajuan sebuah negara bukan hanya kepintarannya dibutuhkan, tetapi integritas juga diperlukan untuk kemajuan sebuah negara. Amin. Dalam dunia gereja banyak orang yang hebat. Dalam dunia gereja banyak orang yang pintar. Banyak orang yang sudah profesor, betul? Masih muda udah profesor. Banyak dokter teologi, banyak orang yang master teologi. Ternyata saya memperhatikan, apalagi dengan berkembangnya media sosial ini, justru orang-orang pintar yang selalu mengajarkan kesesatan dalam gereja. Betul Bapak Ibu? Karena kepintarannya akhirnya mulai menafsirkan Alkitab dengan cara pandang sendiri, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah yang lain untuk menafsirkan sesuai Alkitab sehingga mendekati dengan teks aslinya, sesuai dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Baru. Dan hari ini saya akan mengajak kita belajar bersama-sama, ternyata kepintaran tanpa integritas tidak akan berdampak apa-apa. Justru akan menuju kepada kehancuran. Dalam rumah tangga juga seperti itu Bapak Ibu. Dalam gereja lokal juga seperti itu. Kepintaran, kehebatan tanpa integritas, keluarga kita akan hancur. Betul? Akan banyak ditemukan di sana penipuan-penipuan, kecurangan-kecurangan, terutama juga termasuk dalam gereja lokal. Kehebatan, kepintaran tanpa sebuah integritas, gerejanya akan berantakan, gereja akan hancur, Bapak Ibu. Itu sebabnya izinkan firman Allah mengajar kita, mendidik kita. Kalau orang berkata bahwa kita orang hebat, orang pintar, puji Tuhan. Tetapi izinkan firman Allah mendidik, mengajari kita tentang integritas. Amin Bapak Ibu. Di sini dalam tema khotbah saya adalah hidup dalam integritas di tengah dunia yang rusak. Sistem dunia ini sudah banyak yang rusak Bapak Ibu. Dan akhirnya banyak orang yang mengikuti sistem-sistem dunia yang sudah rusak. Yang membuat hati kita miris. Ketika masuk dalam dunia pekerjaan, ketika masuk dalam dunia pemerintahan, dia tahu bahwa sistem sudah rusak, tapi sangat sulit untuk keluar dari sistem yang sudah ada. Amin. Betul Bapak Ibu? Dan itu sangat sulit. Tetapi yakin dan percayalah, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Justru inilah yang menjadi tantangan bagi kita orang percaya. Sistem dunia rusak. Itu sebabnya Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada, supaya mulai meluruskan sistem yang sudah mulai rusak. Dengan apa? Bukan dengan kata-kata. Dengan kata-kata, dengan tindakan, semuanya itu nomor kesekian kali. Tetapi yang dibutuhkan oleh dunia, yang dibutuhkan oleh gereja, yang dibutuhkan oleh keluarga dan rumah tangga adalah integritas yang sudah teruji. Amin. Baru kepintaran, kehebatan, bakat dan talenta akan mengikutinya. Oke, kita lihat Amsal 10 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini. Silakan buka di PowerPoint, kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Sekali lagi saya baca. Orang yang bersih kelakuannya, Bapak Ibu, pasti Alkitab berkata jalan-jalan kita akan aman. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya akan diketahui. Kalau mungkin hari ini belum diketahui liku-liku jalannya, tinggal tunggu waktu, besok akan ketahuan. Kalau belum besok belum ketahuan, tinggal tunggu waktu saja, minggu depan akan ketahuan.
Bulan depan akan ketahuan. Mungkin tahun ini belum ketahuan. Tunggu waktunya saja, tahun depan akan ketahuan. Tiba-tiba terdengar berita 371 triliun. Ini bicara mengenai integritas. Dulu waktu mereka korupsi, mungkin bisa sokok sana sokok sini. Mungkin mereka merasa semua lancar. Tunggu waktu tanggal mainnya. Kalau bukan waktu hari ini, besok. Kalau bukan besok, tunggu saja tanggal mainnya. Mungkin bulan depan. Mungkin tahun depan. Tapi kalau kelakuan kita bersih, Bapak Ibu, amanlah jalan-jalan kita. Orang benar saja kadang dicari-cari kesalahan. Orang benar saja kadang-kala digojlokan. Betul Bapak Ibu, difitnah. Apalagi orang yang kelakuannya tidak bersih. Ini menjadi tantangan kita, ini menjadi tantangan gereja kita. Dimanapun kita berada, hanya orang-orang yang berintegritas tinggi yang akan mampu memulihkan bangsa ini semakin lebih baik. Orang-orang yang anak-anak Tuhan yang memiliki integritas yang tinggi akan mampu membawa gereja ini semakin lebih baik. Masuk dalam rancangan Tuhan yang lebih besar. Coba kita lihat makna dari kata integritas. Integritas Bapak Ibu, itu dari bahasa Latinnya artinya integer. Integer itu memiliki arti begini. Yang berarti apa? Utuh, lengkap, dan tidak terbagi, dan tidak tercemar. Itulah integritas. Kalau kita sedang berada dalam dunia pekerjaan kita yang penuh dengan kecemaran, mari bangkitkan integritas kita. Buktikan integritas kita di luar sana. Dengan berkata, aku tidak akan mau tercemar. Sistem dunia memang sudah seperti ini. Memang sedikit sulit untuk meluruskannya. Tapi paling tidak dimulai dari kita. Betul? Banyak di pejabat-pejabat di instansi-instansi yang ada. Ketika ada anak-anak Tuhan di sana mulai lurus-lurus saja, kadang-kadang disikut. Karena nggak mau terima korupsi, nggak mau terima uang dan lain sebagainya, tidak mau terima sogokan, akhirnya memang diungsikan ke tempat yang lahan yang tidak basah, kata orang. Karena di lahan basah itu memang dibutuhkan apa? Kelicikan hati. Tetapi kalau kita bisa mempertahankan hati kita tidak cemar, mungkin secara dunia kita tidak mendapatkan fasilitas yang mumpuni. Tetapi yang yakin dan percayalah, hati kita sudah terjaga dengan integritas yang tinggi. Tuhan tidak tertarik dengan kekayaan kita. Tuhan tidak tertarik dengan harta kita yang begitu banyak. Tetapi Tuhan Yesus sangat tertarik dengan integritas hati kita. Harta dan kekayaan kita tidak akan membawa kita masuk surga. Justru ketika kita mati, harta akan kita tinggal. Betul, rumah kita hanya 1 kali 2. Kurang lebih. Betul, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Harta kekayaan kita tinggal. Tapi integritas akan menuntun, mengiringi langkah-langkah hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Justru ketika kita berkenan di hadapan Tuhan, perkenanannya akan menyertai langkah-langkah hidup kita. Dan Tuhan pasti membuat kita berhasil. Anak cucu kita akan perkasa di muka bumi. Kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, integritas dalam konteks Alkitab yang pertama adalah hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Kalau di hari Minggu ini sering sekali banyak anak Tuhan berkata, aku percaya kepada Engkau Tuhan, aku telah meninggalkan setiap dosaku. Kalau di hari Minggu dalam pujian penyembahan, apalagi kalau hadirat Tuhan suku kuat, semuanya kudus, benar di hadapan Allah. Tapi ketika keluar dari gereja setelah doa berkat, hanya Anda dan Tuhan yang tahu bagaimana kehidupan kita di luar sana. Tapi orang yang berintegritas tinggi, Alkitab mengajarkan dia hidupnya akan benar di hadapan Allah. Bukan hanya hari Minggu saja, tetapi di hadapan manusia. Dalam kegiatan kesehari-hariannya, dalam aktivitas kesehari-hariannya, tetap benar di hadapan mereka. Banyak orang yang kami temukan Bapak Ibu Kristen tomat. Pagi tobat, malam kumat. Bahkan Kristen kapal selam gitu ya. 1 tahun dia melalang buahnya entah kemana. Giliran malam tahun baru muncul ke permukaan. Datang beribadah. Maaf, apalagi orang Batak. Dan malam tahun baru. Saya nggak tahu sepertinya itu menjadi tradisi yang turun-temurun. Saya memperhatikan, saya juga terhisap di dalamnya. Sebenarnya cukup baik.
Sebelum pergantian tahun saling memaafkan. Betul Bapak Ibu? Peluk-pelukan. Tapi biasanya setelah acara jam 2 itu mengucapkan sepatah dua patah kata dari yang terkecil sampai opung-opung. Siapa paling senior. Setelah itu saling memaafkan, mengucurkan air mata. Tapi setelah itu sudah menyatakan pertobatan, aku akan berubah, aku tidak akan seperti itu lagi, selesai. Tapi setelah selesai jam 2, ayo kita buka lingkaran setan. Betul apa betul? Main kartu, minum mabok. Jadi kadang-kala hanya lip service. Ketika malam tahun baru kita butuh Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Angkat tangan dan nangis-nangis. Tapi setelah itu di hadapan manusia, kembali ke refren. Betul Bapak Ibu? Saya punya pengalaman tersendiri. Kami dulu menggembalakan sebuah gereja lokal di kota Binjai. Mertua laki-laki saya itu kampungnya orang tuanya di Binjai. Lalu waktu kami menggembalakan di sana, keluarga besar di sana panggil kami untuk doa bersama di penghujung tahun. Tanggal 31 Desember setelah ibadah gereja tutup tahun, lalu kami kumpul keluarga di sana bersama opung, semuanya adik mertua, kakak mertua, semuanya kumpul di situ. Lalu ketika jam 12 teng baru kita mulai melakukan acara, bukan ritual. Gitu ya, lakukan acara pujian penyembahan. Saya khotbah dengan semangatnya. Mari kita sambut tahun yang baru dengan berkat yang baru. Tapi dimulai dari keputusan kita malam hari ini. Pastikan mulai malam ini kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dulu setiap hari minggu kabarnya ke gereja, padahal GBI. Kabarnya ke gereja, tapi pastikan tahun depan setiap hari minggu kita harus ke gereja. Amin ya Pung, amin. Amin Pak, amin. Amin Tante, amin. Begitu. Setelah amin, selesai jam 2. Mungkin agak sungkan dan segan karena ada menantunya pendeta. Bersama cucunya pendeta lagi tidur di sana. Lalu paginya kan di hari Minggu. Harus beribadah. Bahkan tanggal 1 pun yang bukan hari Minggu. Biasanya gereja-gereja di Tanah Batak itu ibadah. Menyambut tahun yang baru. Lalu jam 8 udah kerasa gerusuk. Ada yang mandi dan sebagainya. Opung Doli. Dia masih santai-santai memperhatikan anak-anaknya, cucu-cucunya. Ayo ke gereja ya. Jangan sampai ke gereja. Lalu istri saya bilang begini, Opung juga harus ke gereja. Udahlah, kalau saya memang udah begini-begini aja terus. Jadi hanya ritual saja jadinya Bapak Ibu. Tetapi bicara mengenai integritas, hidup benar di hadapan Allah dan juga hidup benar di hadapan manusia. Apa satu lagu itu? Di hadapan manusia, boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan mengakulah. Terus di hadapannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau zaman perjanjian lama seperti Opung Doli tadi, tanah terbelah 2. Bangsa Israel melakukan dosa tidak beribadah kepada Tuhan kan tanah terbelah 2, betul? Kadang-kala Sodom dan Gomora itu langit turun dari gempa langit, api turun dari langit. Ini untung masih zaman kasih karunia dan itu pun masih belum juga datang ke gereja. Saya berdoa semua kita di tempat ini benar-benar hidupnya benar di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Yang kedua, integritas dalam konteks Alkitab adalah tidak munafik. Sama di depan umum dan di ruang pribadi. Mungkin di depan umum banyak orang berkata karena ada orang melihat. Karena ada banyak mata melihat. Akhirnya jaim. Tapi ketika masuk ruang pribadi, hanya saya yang tahu. Dia nggak tahu. Ada Tuhan, mata Tuhan ada di mana-mana. Memperhatikan gerak-gerik orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika di ruang pribadi, hanya dia dan Tuhan yang tahu apa yang dia lakukan. Apa yang dia perkatakan. Apa yang ditonton dalam handphone ini. Ini kan sebenarnya semakin canggih zaman teknologi, semakin banyak tantangan dalam hidup kita. Betul? Kalau kita nonton Facebook, kalau kita nonton Instagram, bukan Instagram, kalau kita nonton TikTok, sering sekali ada iklan-iklan yang negatif yang muncul. Nah, antara kita dengan Tuhan di situ. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang berintegritas tinggi, langsung lewatkan. Tapi jangan pula lihat sebentar, lewatkan. Ketika lewatkan, tapi dari pikirannya nggak move on. Tetap saja terbayang. Betul apa betul? Ini tantangan kita hari ini.
Itu sebabnya kita butuhkan gereja, kita butuhkan komunitas, kita butuhkan komsel, kita butuhkan kegiatan-kegiatan kerohanian. Justru di sanalah kita mulai ditegur, diajar, dididik, diarahkan supaya kita memiliki nilai integritas yang tinggi sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia. Yang selanjutnya, yang ketiga, integritas dalam Alkitab adalah taat kepada prinsip-prinsip firman Tuhan dan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa tahu prinsip-prinsip firman Tuhan kalau kita nggak baca Alkitab? Betul Bapak Ibu? Betul? Itu sebabnya baca Alkitab supaya kita tahu prinsip-prinsip Alkitab. Siapa di sini yang sudah baca Alkitab 5 kali? 5 kali ke bawah, 1 kali, 2 sampai 5 kali ada? Wah, nggak ada. Berarti di atas 5 kali semuanya. Luar biasa. Siapa di sini udah pernah baca Alkitab? Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu, bukan. Ya, itu namanya yang awal dan yang akhir. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kitab Wahyu. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab? Wow, wow, luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mau tahu prinsip-prinsip firman Tuhan, pastikan kita baca Alkitab. Amin. Siapa di sini yang pernah dengar atau mungkin pernah kali Pak Jim? Pernah ke Panti Gerasa, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa? Saya sarankan gereja silakan berkunjung ke sana. Itu pemiliknya itu pendeta, alumni seminari Betel. Ya, nama pendetanya itu pendeta Lukas, istrinya Ibu Vera. Saya sarankan sosial lah di sana. Di sana saya bisa pastikan Pak Jim, semua yang jemaat melihat mereka pasti nangis mencucurkan air mata. Saya berkali-kali ke sana dengan kesaksian mereka, saya saja menangis. Kenapa? Orang gila bisa hafal Alkitab sampai 100 ayat. Coba tanya kiri kananmu, sudah berapa ayat Alkitab yang udah kau hafal? Benar ya Pak? Benar, pada kegerasa kan? Benar. Jangan sampai setelah gila dulu kita, baru kita hafal Alkitab. Jangan Bapak Ibu. Mereka itu memang bekerja sama dengan dinas sosial. Mereka di sana itu cari ODGJ itu bukan yang punya keluarga. Lalu datang keluarga, aku titip dong anakku, aku titip dong istriku, aku titip dong omaku yang sudah gangguan jiwa. Enggak Bapak Ibu. Mereka tolak karena mereka masih punya keluarga. Tapi mereka mengambil orang-orang ODGJ itu di jalan-jalan raya, nggak punya keluarga. Dibuang keluarga di jalan raya. Kadang-kala lagi tengah malam mereka lewat jalan raya, mereka melihat ada ODGJ di sini, tapi yang pasti hanya perempuan saja yang mereka ambil. Mereka seperti itu langsung mereka angkut ke Bekasi Panti Gerasa. Mereka mandikan di situ, tidak pernah pakai obat penenang. Terus apa yang mereka lakukan? Terapi firman Tuhan. Terapi pujian dan penyembahan. Waktu kami datang ke sana pertama sekali, kita bawa beras berapa ton gitu ya, bawa telur, bawa semuanya lah, kita sembako. Lalu dulu kita masih mimpin persekutuan doa. Semua anggota persekutuan doa itu masak dari rumah masing-masing, lalu dikumpulkan lalu makan bersama dengan mereka ODGJ yang ada di sana. Waktu kita beribadah, kita kasih juga kaos bagi mereka, kita bagi baju dan celana gitu ya. Lalu ketika selesai ibadah langsung Ibu Veranya, ayat sekian sampai sekian, Matius 28 ayat 19 dan 20 langsung. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridmu bla 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 bla. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat begini, langsung ada 100 ayat lebih mereka hafal. Kenapa? Karena tiap hari pemimpinnya mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Mereka nggak bisa baca, tapi bisa hafal. Kita semua sampai wajah-wajah pintar baca. Halo? Berarti harusnya kita lebih hebat dari mereka. Amin. Ketika mereka baca Alkitab, saya memperhatikan anggota persekutuan yang saya bawa. Mulai mewek, mulai mencucurkan air mata. Terus ketika kita pulang di bus saya tanya, tadi kenapa kamu nangis? Saya ditegur lewat peristiwa ini. Emangnya kenapa? Mereka bisa hafal ayat Pak Pendeta, nggak bisa baca Alkitab. Kadang-kadang orang kalau ODGJ kan ada
menit-menit tertentu mereka sadar. Ketika mereka sadar pasti mereka bisa baca huruf. Betul? Tapi lebih banyak nggak sadarnya waktu mereka. Tapi bisa hafal. Nggak kenal huruf, nggak bisa baca. Harusnya kita lebih hebat dari mereka. Katakan kiri kananmu, jangan sampai masuk Pantai Gerasa dulu baru baca kembali. Pak Jim, saya sarankan Bu, saya sarankan Cik. Saya sarankan. Lalu kami mulai promosi kesaksian kemana-mana. Ada anggota persekutuan, Pak Pendeta bisa nggak ikut dampingi kami ke sana? Ayo, dengan semangat. Lalu ketika mereka menyaksikan, mereka orasi firman Tuhan, hafalan. Nangis semuanya. Ini kesan punya Bapak Ibu. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita. Kalau kita mau memiliki integritas yang tinggi di tengah-tengah dunia yang rusak ini, pastikan kita baca Alkitab setiap hari. Kalau bisa hafal Alkitab. Bapak Ibu, tugas membaca Alkitab bukan saja tugas pendeta, bukan saja tugas para pelayan, bukan. Tugas membaca Alkitab adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya, semua kita yang hadir di sini percaya sama Tuhan Yesus, betul? Kalau kita percaya sama Tuhan, berarti firman-Nya menjadi bagian hidup kita yang paling utama. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita akan tertinggal dalam rancangan Tuhan yang besar. Kita akan gampang diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Dunia ini semakin rusak. Kita butuh firman yang menguatkan kita. Amin Bapak Ibu. Bacalah Alkitab setiap hari. Kami di gereja kami kan baru 3 tahun. Di tahun yang lalu kita mulai 2 tahun yang lalu. Setelah ulang tahun yang kedua, Bapak Ibu, saya buat gerakan membaca Alkitab di gereja. Namanya Gembala, Gemar Membaca Alkitab. Lalu Alkitab yang kita baca setiap hari itu 3 pasal satu hari. Lalu kita dorong semua jemaat supaya masuk komsel. Di komsel lah ada laporan pembacaan Alkitab selama setahun. Kalau sudah baca 3 pasal satu hari, langsung centang benar, gitu ya. Nanti jam 9 malam ada ketua komselnya bertugas. Siapa yang belum baca Alkitab jam 9 malam, langsung centang X, gitu kan. Akhirnya mulai terdorong, aduh aku malu nih, aku X mulu nih, gak pernah baca Alkitab. Akhirnya mulai besok baca. Dan kita sudah menyelesaikan baca Alkitab 1 kali jemaat. Sampai Januari. Langsung kita lanjut lagi. Dan strategi yang saya lakukan adalah mulai baca Alkitab dari kitab Matius. Kalau jemaat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan kisah Yesus. Kita pasti semangat mempelajarinya, membacanya. Lalu nanti setelah kitab Wahyu, baru ke kitab Kejadian. Survei membuktikan, ketika mulai membaca, apalagi pemula, ketika baca Alkitab dari kitab Kejadian, Bapak Ibu, sampai di kitab Imamat, sampai di kitab Bilangan, proses yang begitu berat sekali. Akhirnya malas baca Alkitab. Tapi kalau sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru, kitab Matius sampai Wahyu, ketika masuk ke kitab Bilangan, Ulangan, terus ketika mulai malas, terus teringat, masa 1 pasal kitab Perjanjian Baru selesai, masa saya harus berhenti sampai di sini? Betul, lalu di komsel disemangatin sampai selesai. Tahun depan kita bulan Februari akan menyelesaikan pembacaan Alkitab 2 kali. Berarti dari situ nanti semakin bertambah usia gereja, semakin bertambahlah berjumlah pembacaan Alkitab di tengah-tengah jemaat. Amin Bapak Ibu, kita tidak akan pernah dewasa dalam Kristus kalau kita tidak makan makanan rohani. Siapa di sini yang makan nasi sekali seminggu? Ada? Nggak ada kan? Siapa di sini yang makan hanya sekali 3 hari? Nggak ada. Siapa di sini yang terbiasa makan hanya sekali sehari? Nggak ada kan? Minimal 2 kali, betul? Bahkan sering sekali 3 kali. Makanya fisik kita sehat. Siapa di sini sudah pernah puasa 3 hari 2 malam? Nggak makan, nggak minum. Kalau misalnya minggu malam nih, malam makan terakhir jam 9, jam 10. Lalu nanti buka puasa itu hari Rabu siang. Ada di sini? Wow, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tahun ini saya sedang mendidik jemaat puasa Ester. Kita sudah 3 kali dalam tahun ini. Di situ kita baru menyadari, ternyata ketika tidak makan, tidak minum selama 3 hari, badan ini lemas. Kadang-kala lutut, kaki tidak kuat berdiri.
mau melakukan aktivitas apapun sepertinya nggak bergairah. Demikian juga roh kita kalau tidak dikasih firman, roh kita kerdil, roh kita malas ngapa-ngapain, ada tantangan langsung terbuai oleh arus. Apalagi dunia semakin rusak ini. Kalau kita gak pernah makan rohani, makanan rohani, baca Alkitab setiap hari, kita tidak akan bisa memiliki integritas yang tinggi di tengah-tengah dunia yang rusak. Saya berdoa, rasa lapar dan haus untuk kebenaran firman, untuk baca Alkitab semakin ditambahkan bagi kita. Amin. Amin. Tidak ada pilihan yang lain, Bapak Ibu. Kita lihat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ketulusan dan kejujuran kiranya menjaga aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ini Raja Daud pemazmur sedang berkata demikian. Ketulusan dan kejujuran kiranya menjaga aku. Sang pemazmur pada masa itu, dia juga melihat dunia yang ada di sekitarnya sudah rusak lakunya. Betul? Sementara hati nuraninya terus berkata, aku harus mempertahankan integritas yang tinggi. Dan dia menyadari tanpa Tuhan, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, tanpa merenungkan Taurat Tuhan, pemazmur tidak akan pernah memiliki integritas yang tinggi dalam hatinya, dalam hidupnya. Itu sebabnya dia hatinya kuat, hatinya rindu supaya memiliki integritas yang tinggi. Dan dia berkata, ketulusan dan kejujuran Tuhan kiranya menjaga aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Pemazmur menyadari hanya Tuhan yang bisa memampukan kita memiliki integritas yang tinggi, tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan, pengurapan, penyertaan yang sempurna ketika menghadapi dunia yang semakin rusak. Amin, Bapak Ibu. Amin. Hanya pribadi Tuhan. Bagaimana caranya dengan pribadi Tuhan? Kembali baca Alkitab. Alkitab berkata firman itu adalah Allah sendiri. Bacalah Alkitab supaya Tuhan, kemampuan, kekuatan dari Tuhan semakin dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dalam Matius 5 ayat yang ke-37 mengajarkan kita dengan ayat ini, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Tuhan berkata kalau AA, kalau BB, integritas dipertaruhkan di sana. Amin. Dan jangan pernah kompromi. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang bisa kita pelajari, apalagi anak-anak muda sebenarnya. Tantangan anak-anak muda itu besar sekali, apalagi dengan zaman teknologi semakin canggih ini. Kalau kita yang usia-usia tua ini udah mulai ketinggalan. Nah, anak-anak muda yang terus bisa mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita sedang terbawa oleh arus dunia? Ketika kita bersekutu dengan firman. Firman itu sendiri akan mengajar-ajari kita. Roh Kudus itu sendiri akan mulai menegur kita, menginsafkan kita. Lalu kita dengan kekuatan kemampuan dari Tuhan akan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk tetap memiliki integritas yang tinggi dalam setiap keputusan-keputusan kita. Tokoh Alkitab yang pertama, Bapak Ibu, ada 2 yang mau saya bagikan, kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah Daniel. Daniel di sini teguh di negeri asing. Mari buka Daniel 6 ayat 4 sampai 5. Daniel 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Oke, bisa? Daniel 6. Oke. Dikatakan seperti ini. Maka, bisa muncul? Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Daniel ini seorang budak. Tidak ada kesempatan, tidak ada peluang kalau dia akan dijadikan salah satu orang yang berkedudukan tinggi di negeri orang. Apalagi dia seorang budak. Apalagi dia seorang jajahan.
Betul? Tapi karena Daniel menjunjung tinggi integritasnya di hadapan Tuhan, Alkitab berkata dalam ayat keempat, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Ya? Karena apa, Bapak Ibu? Kenapa Daniel bisa melebihi para pejabat tinggi? Daniel berkata, Alkitab berkata, dan karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dari mana Daniel mendapatkan roh yang luar biasa? Bukan dari makanan, bukan dari minuman. Makanan dan minuman untuk fisik, tetapi rohnya bisa luar biasa. Rohnya bisa perkasa. Karena dia terkoneksi dengan sorga. Dia baca Taurat. Dia bersekutu dengan Tuhan. Alkitab mencatat 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Pagi, siang, malam. Dia tetap berhubung dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Semua kesulitan dalam dunia kerjanya dia serahkan sama Tuhan. Setiap tantangan yang berhadapan dengan integritasnya dia serahkan sama Tuhan. Dia bergantung penuh kepada Tuhan. Ada tawaran apapun dia berkata, no way, aku lebih memilih Tuhanku daripada tawaran-tawaran yang ada di dalam dunia ini. Dan akhirnya karena integritasnya yang bisa dibuktikan dengan tindakan nyata, lalu Raja, Alkitab berkata, bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan yang mau naik jabatan. Memang sistem dunia semakin rusak, tetapi kita bisa buktikan ketika kita memiliki integritas yang tinggi, terkoneksi dengan surga, kita akan bisa menyaksikan bahwa tangan Tuhan yang akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan tetap naik dan bukan turun. Bukankah Tuhan yang membentuk dunia ini? Amin. Bukankah tangan Tuhan yang membentuk dunia ini? Bukankah semua roda pemerintahan pergerakan seluruh yang ada dalam dunia ini semuanya ada dalam kendali Tuhan? Ketika kita ada di dalam hatinya Tuhan, karena kita terkoneksi dengan Tuhan, karena kita memiliki integritas yang tinggi di hadapan Tuhan, tangan Tuhan sendiri akan mengangkat kita terus naik dan bukan menjadi turun. Itulah yang dialami oleh Daniel. Ayat yang kelima dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Orang-orang yang sirik terhadap kita pasti ada. Di sekitar kita pasti ada orang yang senang melihat orang susah. Dan susah melihat orang senang. Itu selalu ada. Tuhan izinkan tempatkan ada di sekitar kita. Sama seperti Daniel ini. Ketika Daniel mempertahankan integritas yang tinggi. Ketika dia mempertahankan hubungannya dengan Tuhan. Tidak mau dicuri oleh kegiatan aktivitas apapun. Raja mengangkat dia menjadi seorang petinggi-petinggi di negaranya. Ketika dia sudah dilantik, orang-orang pemerintahan raja, asisten-asisten raja, cemburu akan peristiwa itu. Mereka nggak tahu apa rahasianya Daniel bisa diangkat menjadi kepercayaan raja. Rahasianya cuma satu, dia terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, akhirnya dia memiliki integritas yang tinggi. Sementara lawan politiknya hanya melihat kesalahan, mencoba-coba melihat kesalahan. Ketika mereka menemukan ternyata Daniel orang Yahudi. Dan orang Yahudi menyembah Allah Yahweh. Mereka menghasut raja. Membuat sebuah peraturan. Tidak ada satu orang pun yang ada dalam pemerintahannya yang menyembah kepada Allah lain. Kecuali dewa-dewi mereka. Ketika dikeluarkan peraturan, Daniel membaca. Ketika Daniel membaca, dia bawa di hadapan Tuhan, nyawaku terancam. Suku bangsaku terancam. Hanya karena mempertahankan integritasku kepada Tuhan. Dan Tuhan dengarkan. Lalu Daniel dilemparkan ke gua singa. Ketika dilemparkan ke gua singa, singanya dipastikan lapar, Bapak Ibu. Tapi ketika dia dilemparkan ke gua singa, singa menjadi spring bednya Daniel.
tidur bersama singa. Betul? Tapi ketika dia dikeluarkan dari gua singa, raja tahu berarti lawan-lawan politik daripada Daniel yang bekerja di balik semuanya dengan kejahatan pikiran manusianya ditangkap, dilempar ke gua singa. Mereka belum sampai ke tanah, singa langsung terekam ke atas ke mulut gua. Amin. Kalau kita memiliki integritas yang tinggi, ada saja cara Tuhan akan menolong kita. Walaupun kadangkala ketika melewati prosesnya kita akan jatuh dan semakin jatuh. Karena kita mempertahankan integritas yang tinggi. Ya akan percayalah, waktu Tuhan waktu yang terindah bagi kita. Waktu Tuhan waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego dalam kitab Daniel juga. Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang besar. Ada sebuah peraturan. Dalam tempo berapa hari, kalau ada di antara kerajaan yang tidak menyembah patung dalam masa dalam peris pentabisannya, akan dimasukkan ke lautan api. Betul? Lalu semuanya berbaris. Lalu lawan-lawan politik mereka memperhatikan dari jauh. Kita perhatikan saja. Sadrak, Mesak dan Abednego ini pasti nggak mau menyembah dewa, nggak mau menyembah patung. Kita lihat saja, karena mereka menyembah Allah Yahweh. Lalu dibuat peraturan, kalau bunyi-bunyian musik telah diperdengarkan, semuanya wajib tunduk menyembah patung itu. Lalu dibunyikanlah bunyi-bunyian. Mungkin trompet, mungkin sangkakala, kita nggak tahu. Tetapi ketika dibunyikan musik, semua orang pada waktu itu mulai tunduk menyembahnya. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego tetap berdiri. Sebenarnya gampang buat mereka untuk kompromi. Mungkin ada uang koin kah di kantongnya? Atau mungkin ada sapu tangannya kah? Atau mungkin tali sepatunya pura-pura lepas, tali kasutnya. Lalu ketika dibunyikan suara bunyi-bunyi totot, dan ketika orang mulai tunduk, dia lemparkan sapu tangannya. Lalu dia ambil, walaupun hatinya nggak menyembah dewa-dewi, tapi paling tidak dia tunduk. Mungkin dia akan selamat. Tetapi bagi dia berkata, kalau memang Tuhan nggak mau menolong kami, tetapi Allah Yahweh harga mati bagi kami. Walaupun kami dimasukkan ke lautan api, kami mati hangus, tetapi surga menjadi milik kami. Yang dipertaruhkan adalah surga. Banyak orang di dunia ini mempertaruhkan masa depan. Betul? Memang nggak salah, kita harus memang mempertaruhkan masa depan dan memperjuangkan masa depan kita. Tapi banyak orang karena fokus kepada masa depan dan kebutuhan hidup, akhirnya surga dilepaskan dari genggamannya. Saya berdoa supaya kita prioritas utama kita adalah surga. Lalu Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah Yusuf menolak dosa dalam kesunyian. Dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Kejadian 39 ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Bahkan ayat yang ke-8 dimulai. Ayat yang ke-8 mulai. Ayat yang ke-8, bahkan di rumah ini, tetapi dari kata tetapi Yusuf ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf ini adalah orang Yahudi, keturunan Yakub. Betul? Ketika dia dijual ke sida-sida oleh kakak-kakaknya, lalu dia diambil oleh Potifar menjadi asisten dalam rumah tangganya. Karena Potifar melihat bahwa kualitas dan kinerjanya Yusuf sangat bagus, karena memang Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Akhirnya menjadi kesayangan Potifar. Dan Potifar berkata, Yusuf, semua yang ada dalam rumahku, aku berikan kepercayaan kepadamu. Kecuali satu, istriku tidak boleh kamu ganggu. Hanya itu saja kelebihannya. Yang lainnya bisa kamu kelola. Lalu di satu ketika, setiap hari, Tante Potifar, istri dari Potifar, Tante Potifar, memperhatikan Yusuf ketika bekerja.
Akhirnya Potifar, tante Potifar, istri Potifar mulai birahi. Ingin mengajaknya tidur berzina. Lalu satu kesempatan, ternyata ini kan strateginya istri Potifar. Dia pastikan di istananya itu, di rumahnya dipastikan semua asisten-asisten yang lain pergi keluar. Mungkin saja dia bilang begini kepada asisten rumah tangganya, Mbak, tolong dong belikan ini. Kalau ini ada di Ciledug, tolong belikan ke Tanah Abang. Tolong kamu belanja ke mana lagi? Tolong kamu belanja ke Jatinegara. Dia buatlah daftar list. Semuanya pastikan hari ini semua selesai. Tujuannya adalah supaya dari pagi sampai sore dia tetap belanja di pasar. Dia sudah atur strategi. Maksudnya apa? Berarti hanya anak yang ada hanya antara dia dengan Yusuf. Poinnya kan di sini Yusuf menolak dosa dalam kesunyian. Ketika Potifar datang kepada Yusuf, Cup, gitu kan, godain kita dong. Cup, godain kita dong. Lalu ketika istri Potifar mulai mendekati Yusuf, Yusuf menjauh 3 langkah sambil fokus kepada pekerjaannya dan tetap mempertahankan integritas yang tinggi. Lalu istri Potifar melihat, kok kamu menjauh? Ayo dong sini tidur dengan aku. Lalu Yusuf mulai menjingkir 5 langkah. Kalau Yusuf melakukan perzinahan karena dia aja istri Potifar, nggak ada yang tahu, hanya mereka berdua secara manusia di tempat yang sunyi. Tetapi ternyata Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ketika Yusuf lari 5 langkah, istri Potifar kejar lagi Yusuf. Kebetulan ada baju-baju jubahnya mungkin. Atau ada kain-kain mungkin kemungkinan itu besar kain di pundaknya. Namanya juga jadi karyawan di rumah, betul, ngelap-lap dan semuanya. Mungkin baju-baju dan sebagainya lah. Lalu ketika istri Potifar melihat Yusuf makin lari, dia pikir nggak betul juga ini. Makin lari, nanti makin keluar dari pintu. Langsung dia tangkap Yusuf, mulai dipeluk, tapi Yusuf bisa meronta-ronta. Tuhan lepaskan Yusuf dari pelukan Potifar. Dia lari, Yusuf nggak tahu. Ternyata tangan istri Potifar menangkap jubahnya. Dia lari dan jubahnya tinggal di tangan istri Potifar. Jadi Bapak Ibu, kalau ada dosa di tempat yang tersembunyi, kalau di tempat yang ramai, saya yakin percaya kita akan menolak semuanya. Pastilah, karena ada banyak mata yang menyaksikan. Tapi kalau di tempat yang sunyi, hanya Tuhan yang kita yang tahu. Kita perlu belajar dari Yusuf. Ketika dia digoda, dia tidak lari di tempat. Kalau lari di tempat, ya sama saja. Akhirnya dia berkata, kehendakmu yang terjadi. Kalau awal-awal, Cup, gitu kan. Lalu Yusuf berkata, jauhkan penderitaan ini. Betul. Semakin dikejar, dia semakin menolak. Tapi coba kali Yusuf didekati, dia lari di tempat. Akhirnya dia berkata, kehendak mulai yang terjadi. Lari itu keluar, bukan lari di tempat. Yusuf melakukannya di tempat yang tersembunyi. Jadi wajar kalau Yusuf dipercayakan oleh Raja Mesir menjadi nomor 2 di negeri Mesir. Amin Bapak Ibu. Saya percaya pintu berkat terobosan itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, anak cucu kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha pekerjaan kita, bahkan dalam gereja ini. Ketika kita memiliki prinsip hidup seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ada beberapa tantangan hidup dalam integritas. Yang pertama, sebuah tekanan untuk kompromi demi keuntungan pribadi. Yang kedua, godaan untuk memalsukan data, sikap atau tindakan demi penerimaan sosial. Yang ketiga, lingkungan kerja atau sosial yang korup yang membuat hidup benar tampak aneh. Yang keempat, tetapi orang yang hidup dalam integritas berani berbeda karena ia tahu siapa Tuhannya. Ketika godaan ada di tempat yang sunyi diperhadapkan dengan kita, kita mengambil keputusan karena kita tahu siapa Tuhan kita. Bukan karena berkatnya.
Amin Bapak Ibu. Kalau kita fokus kepada berkatnya, kemungkinan besar kita akan tergoda. Tapi kalau kita tahu, kita kenal siapa Tuhan kita, itulah yang akan menjagai kita sehingga tetap memiliki integritas yang tinggi. Agar hidup berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita hidup berintegritas? Bapak Ibu mau berintegritas tinggi di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah hiduplah dalam firman Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Hanya firman Tuhan yang bisa menjaga kita. Karena dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, kita baca sama-sama 2-3 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Hanya firman, tidak ada yang lain. Coba cari telunjuk kanan, boleh angkat ke atas tinggi-tinggi semuanya, ayo semuanya. Semuanya udah? Ayo semua. Lalu tunjuk kiri kananmu. Kau dengarkan itu. Amin. Supaya saling mengingatkan kita. Yang kedua, setelah kita hidup dalam firman Tuhan, yang kedua, barulah kita mulai membangun karakter kita dalam hal-hal kecil. Dimulai dari hal kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Integritas kita tidak dibangun di mimbar ini. Integritas kita tidak dibangun di belakang musik. Integritas kita tidak dibangun ketika kita memegang mic di depan ini. Bukan Bapak Ibu. Tetapi integritas kita akan dibangun dalam keputusan-keputusan kecil setiap hari. Kadang-kala mimbar ini bisa mengelabui. Betul? Di mimbar kita kelihatan kudus. Padahal satu langkah keluar jadi kudis. Bapak Ibu, kalau kita mau naik mimbar, benar-benar berseru sama Tuhan. Kalau kita sudah selesai pelayanan, pulang ke rumah, renungkan kembali kasih Tuhan. Justru di mimbar ini banyak orang yang munafik. Saya tidak malu mengatakannya. Karena saya menghidupi mimbar setiap harinya. Saya sama istri saya passionnya doa pelayanan pelepasan Bapak Ibu. Pelayanan pelepasan, okultisme. Banyak orang pelayan-pelayan, banyak hamba-hamba Tuhan, integritasnya dipertaruhkan dalam dunia kerja, dalam kehidupannya sehari-hari. Di depan mereka ketika mengangkat tangan, hadirat Tuhan turun. Semua jemaat mengalami Tuhan. Tetapi kalau melihat kehidupannya di luar, kebun binatang yang keluar dari mulutnya. Hari Minggu, holy haleluya. Ketika di luar sana, karyawannya dimaki-maki, keluar kebun binatang. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Jadi Bapak Ibu, para pelayan di tempat ini sebenarnya anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakanlah ya waktu yang baik. Benar-benar sebelum naik mimbar Bapak Ibu, minta Tuhan menguduskan kita. Karena kita sedang melayani Tuhan yang kudus. Jangan sampai nanti seperti Ananias dan Safira terjadi. Dan tiba-tiba mati mendadak. Beberapa kasus kami temukan di Sumatera Utara. Ada beberapa ibu lagi layani orang kerasukan setan. Manifestasi, teriak sana, teriak sini. Lalu beberapa ibu ada namanya 5 sekawan, 5 gadis bijaksana gitu, karena mereka ada 5 orang. Karena mereka 2 keliling ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Tiba-tiba ada 1 orang kesurupan. Maunya keluar dalam nama Yesus. Biarkan keluar dalam nama Yesus. Tiba-tiba setan yang ada dalam ibu yang manifestasi ini, dia pakai suaranya. Sok-sokan kau usah-usah. Kau aja masih kepahitan sama mertuamu katanya. Ketahuan, setan bisa baca. Lalu ada anak-anak muda, lagi kesurupan. Anda dilayani oleh pelayan-pelayan pemuda. Nama Yesus keluar semuanya, roh bersinar keluar. Lalu dia bilang, alah banyak kali gayamu. Tadi malam aja kau baru nonton video porno. Kan dipermalukan jadinya. Mimbar ini kudus. Kalau kita melayani, ini anugerah Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Orang lain belum tentu bisa menerima kesempatan seperti ini. Kalau Tuhan dipercayakan kepada kita, berarti kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh sebelum melayani Tuhan. Amin.
Yang selanjutnya, yang ketiga adalah pastikan hidup kita hidup dalam pertobatan. Bila kita jatuh, jangan tinggal dalam dosa, segera bangkit. Akui dosamu di hadapan Tuhan, bukan kepada semua orang. Kalau kita mengaku dosa di mimbar ke semua jemaat, wah, yakin percayalah Bapak Ibu jadi gosip. Pengakuan dosa cukup kepada Tuhan, dan bila perlu kepada Bapak Rohani, kepada Bapak Gembala. Kalau di depan ini, wah, satu kalimat kita kesaksian di sini, di luar ada 10 kalimat. Itu memang sifat dasar manusia. Akui di hadapan Tuhan saja. Dan mulailah memperbaiki hidup kita di kemudian hari. Yang keempat, Bapak Ibu, jangan lupa kita butuh pertolongan Roh Kudus, dan kita mintalah pertolongan Roh Kudus setiap hari. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau keempat poin ini kita lakukan, saya percaya pelan tapi pasti. Walaupun mungkin hanya setengah langkah kita berjalan menuju integritas yang tinggi, tetapi saya percaya lambat laun kita akan semakin jauh dari kehidupan yang lama. Amin Bapak Ibu. Lambat laun kita semakin dekat dengan rancangan Tuhan yang besar, dan berkat anugerahnya akan melimpah dalam kehidupan kita, dan sampai kepada anak cucu kita akan menikmati anugerah yang besar itu. Amin. Bapak firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Haleluya.